saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat hati kita dan mengarahkannya. Adapun pertolongan kita yang datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, turunlah atas kita anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena pada hari ini kembali kita bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita sepanjang minggu yang lalu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau memasuki ibadah dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, Terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur dan hormat kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk segala kasih karunia, kebaikan, anugerah dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang boleh kami nikmati hingga hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Satu minggu kembali kehidupan yang baru telah Kau percayakan dalam kehidupan kami. Dan boleh kami lewati ya Bapa dengan penuh sukacita. Kalaupun kami mengalami pergumulan, kami tetap bersukacita karena kami percaya ya bahwa Tuhan, tangan Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Lebih kami bersyukur pada pagi hari ini, kalau Engkau masih izinkan kami untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami tidak berada pada satu lokasi di mana kami lakukan dengan melalui ibadah virtual ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga dimanapun kami berada ya Bapa, sesuai dengan janji firman Tuhan, 2 dan 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ya Tuhan, di setiap rumah tangga,
di setiap persekutuan Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami boleh bersyukur ya Bapa, bahwa di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit ini, di mana pandemi COVID sedang merajalela di tengah-tengah negeri kami ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami hanya berharap dan berpengharapan kepadamu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan, bahwa 1000 boleh rebah di kiri dan kanan kami, tapi tangan Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami terjatuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebagai ungkapan syukur kami pada pagi hari ini, izinkan kami datang ke hadapan-Mu yang suci dan kudus, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau akan bertata di atas puji-pujian kami. Layakan jasmani kami Tuhan, layakan rohani kami Tuhan, untuk kami datang layak datang ke hadapan-Mu yang suci dan kudus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bila ada kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang ingin mencoba mengganggu persekutuan kami pada pagi hari ini, kami bersekutu dan menolaknya hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, yang kami naikkan hanya melalui satu nama, nama yang begitu ajaib, nama yang begitu berkuasa, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita katakan sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, Haleluya. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama
kita tundukkan hati kita. Kita mau datang ke hadapannya untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami mau datang ke hadapan-Mu yang suci dan kudus. Untuk menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala anugerah yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Untuk kebaikan dan bahkan mujizat yang Engkau izinkan kami alami dalam kehidupan kami. Dan hati kami ya Tuhan mengakui ya Bapa bahwa Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Namun kami mengakui ya Bapa bahwa dalam kehidupan kami, sering sekali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Baik itu melalui ucapan kami, tingkah laku kami, pemikiran kami, dan kesombongan serta kemunafikan kami ya Bapa. Yang sering sekali kami lakukan ya Bapa. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kami bisa membohongi suami atau istri kami, anak-anak kami, bahkan rekan-rekan dan teman-teman kami ya Tuhan. Tapi di hadapan-Mu yang suci dan kudus semuanya terbuka ya Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini, dengan hati yang penuh penyesalan kami mau datang ke hadapan-Mu yang suci dan kudus. Untuk memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa pengampunan daripada Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang paling celaka di permukaan bumi ini. Tapi kami beriman dan kami percaya ya Bapa, bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Apabila kami mau datang ke hadapan-Mu untuk mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berikan kami hikmat, berikan kami marifat untuk hari-hari yang ke depan. Dikala kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, kiranya kami memohon Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, memberi kami kekuatan, menuntun kami, untuk kami dapat berjalan senantiasa di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu untuk memohon pengampunan dosa. Berkati jemaat-Mu yang pada pagi hari ini ya Tuhan, mungkin tidak bisa beribadah karena kondisi sakit penyakit yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan mereka. Kami tahu ya Tuhan, bahwa telinga Tuhan tidak kurang lebar dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar seruan dan doa kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang telah berlaku dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan di dalam nama Yesus yang telah mengampuni dosa dan kesalahan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk menyambut berita pengampunan dosa pada pagi hari ini, terambil dari kitab Wahyu pasalnya yang pertama ayat 5b. Wahyu yang pertama ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saya ulangi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Untuk menyambut berita pengampunan dosa, kita akan satu pujian bukan dengan barang fana. Terima kasih. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi saudara-saudara sekalian dapat memberikan dengan mentransfer sesuai dengan rekening yang tertera di layar Anda. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami melalui pekerjaan kami. Engkau telah memberkati kami mengenai sawah dan ladang kami. Engkau telah memberkati kami melalui apa yang telah kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat itu. Dan pada pagi hari ini kami mendapatkan suatu kehormatan untuk dapat mengembalikan sebagian daripada berkat itu untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa apa yang boleh kami beri pada pagi hari ini hanya sebagian kecil dari begitu besar berkat Tuhan yang boleh kami nikmati. Tapi kami telah memberikannya dengan hati yang sukacita, karena kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Berkatilah apa yang masih ada pada kami. Berikan kami hikmat untuk dapat mengelola ini, agar dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah memberi. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Syunandar. Beliau adalah gembala sidang dari GKRI El Sadai. Kita mengangkat lagu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dari dalam jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita katakan sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dari dalam jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktu ku bimbang. Waktu ku bimbang dari dalam jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pencipta langit bumi dengan segala isinya, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa juga yang disembah oleh kami di dalam Yesus Kristus. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, agar supaya di dalam kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami benar-benar dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan memberi judul khotbah saya pada pagi ini, menjadi bagai Raja Wali yang tangguh. Menjadi bagai Raja Wali yang tangguh. Di mana di dalam nats tertulis Mazmur 103 ayat yang kelima, Mazmur 23 ayat yang keenam. Mari kita membaca bersama-sama. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru pada burung, seperti pada burung Raja Wali. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masa muda kita akan selalu baru bagai Raja Wali. Tuhan menginginkan kita jadi baik karena Tuhanlah yang maha baik itu memberikan kepada kita kemurahan dan kebaikan mengikuti seumur hidup kita. Di masa muda kita bagai Raja Wali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Raja Wali itu tangguh, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Kita bukan digambarkan seperti ayam, bukan seperti kelinci atau yang lain-lainnya. Di sini firman Tuhan digambarkan Tuhan mau kita bagai Raja Wali yang tangguh. Bukan Raja Wali yang sakit, tapi menjadi Raja Wali yang tangguh. Seperti inilah kehidupan seekor Raja Wali yang ada di dalam video ini yang kita akan melihatnya bersama-sama. Don't be a parrot in life. A parrot talks way too much, but can't fly high. But an eagle is silent and has the willpower to touch the sky. Here's the 7 mentalities that we can learn from an eagle. Number 1, eagles fly alone at high altitude. Eagles don't fly with sparrows, ravens, and other small birds, meaning stay away from narrow-minded people, those that bring you down. Eagles fly with eagles. There's a saying that goes like this: people you hang around will eventually determine the person you become. Keep good company. Number 2, eagles have vision. They have the ability to focus on something as far as 5 kilometers away. No matter what the obstacles, the eagle will not move his focus from the prey until he grabs it. Meaning, have a vision and remain focused in your life. No matter what the obstacles and challenges you may face, don't give up and you will succeed. Number 3, eagles are fearless. An eagle will never surrender to the size or strength of its prey. It will always give a fight to win its prey or regain its territory, meaning no matter what the size or big your problems are, don't give up. Instead, face it.
Successful people are fearless. They face problems head on. Number 4, eagles are tenacious. Eagles love storm. When clouds gather, the eagles get excited. The eagles use the storm wind to lift themselves higher. Once it finds the wind of the storm, the eagles use the raging storm to lift itself above the clouds. This gives the eagle the opportunity to glide and rest its wings. In the meantime, all the other birds hide in the branches and leaves of the tree, meaning achievers are not afraid of challenges. Rather, they relish in them and use them for profitability. Number 5, eagles never eat dead things. Eagles never eat dead meat. In other words, an eagle does not scavenge. It only eats the meat from the prey it kills itself. Meaning, do not rely on your past success. Keep looking for new frontiers to conquer. Leave your past where it belongs, in the past. Number 6, eagles prepare for training. They remove the feather and the soft grass in the nest so that the young ones get uncomfortable in preparation for flying. And eventually, they fly when it becomes too unbearable to stay in the nest. Meaning, leave your comfort zone. There is no growth there. Last but not least, number 7, eagles possess vitality. When the eagle grows old, his feathers become weak and cannot take him as fast and as high as it should. This makes him weak and could make him die, so he retires to a place far away in the mountains. And while there, he plucks out the weak feathers in his body and breaks his beak and his claws against the rocks until he is completely bare. A very bloody and painful process. Then he stays in his hiding place until he has grown new feathers, new beaks and claws, and then comes out flying higher than ever before. Meaning, we occasionally need to shed off old habits, no matter how difficult. Things that burden us or add no value to our lives should be let go of. Nah, begitulah saudara-saudara, di mana kita sudah melihat gambaran daripada burung Raja Wali yang sudah kita lihat bersama-sama. Nah, begitulah kehidupan Raja Wali yang sesungguhnya. Saudara dan saya, Tuhan mau menganggap sebagai Raja Wali yang tangguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita melihat Raja Wali yang tangguh dengan keterangan teks juga, bahwa Raja Wali itu terbang sendirian. Dia tidak dengan bersama dengan burung-burung yang lain, tapi dengan sesama jenis daripada burung Raja Wali atau elang. Terus penglihatannya juga tajam atau fokus terhadap mangsanya. Saudara-saudara, fokus ini sangatlah penting di dalam kehidupan saudara-saudara. Terus kemudian Raja Wali juga tidak makan makanan yang mati, tapi yang hidup. Artinya saudara-saudara, Tuhan mau memberikan rezeki atau berkat yang baru tiap-tiap hari. Jangan kita menganggap bahwa, wah, pengalaman saya yang dulu, saya diberkati begini-begini. Kita mengingat masalah-masalah lalu, sehingga kita terkungkung. Kita tidak lagi bisa bergerak bebas. Tuhan mau kita bergerak bebas, makanan baru. Tiap-tiap hari Tuhan sediakan rezeki yang baru. Baru tiap-tiap hari. Bukan yang basi, bukan yang lama. Seperti itu Raja Wali diberikan rezeki, makanan
santapan yang segar, bukan yang mati. Oleh karena itu saudara harus sadar, ketika saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, saudara ingat, Tuhan memberikan berkat-berkat yang baru buat saudara. Elang juga menyukai adanya badai, saudara-saudara. Ketika badai itu terjadi, dia terbang tinggi sekali. Dia sangat menyukai badai. Kenapa, saudara-saudara? Ketika badai datang, badai itu membuat dia mengepakkan sayapnya. Tapi di dalam mengepakkan sayapnya dia hanya sebentar. Setelah itu dia membentangkan sayapnya untuk melayang-layang. Jadi saudara dan saya mesti ingat kenikmatan yang Tuhan berikan ketika badai datang. Ketika kita bersiap-siap untuk ikut badai, kita tidak menghindari halangan rintangan, tapi di dalam halangan rintangan atau badai, kita dapat menikmati. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan yang mengizinkan demikian. Karena sayap-sayap kita kuat bagai Raja Wali. Ya. Kita harus tumbuhkan semangat kita di dalam badai, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan kita. Ya. Terus kemudian elang juga atau Raja Wali itu dia punya komitmen yang kuat terhadap pasangannya. Begitu juga di dalam kehidupan, saudara-saudara. Kita harus komitmen kuat. Keputusan apa yang kita ambil supaya kita dapat bersama menjalani, misalnya keluarga. Kalau saudara dan saya punya pengalaman masa lalu, misalnya saudara memilih istri atau suami, betul-betul komitmen supaya apa? Di dalam kita berkeluarga, kita punya komit yang betul-betul terjaga, supaya kelanjutannya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya tentunya, saudara-saudara. Terus kemudian saudara-saudara, di dalam kehidupan elang juga, kita lihat dengan bertambahnya umur, saudara-saudara, Raja Wali itu, saudara-saudara, paruhnya bengkok. Kesatu. Yang kedua, cakarnya juga bengkok. Panjang dan bengkok. Yang ketiga, bulu-bulunya rontok. Artinya apa, saudara-saudara? Di dalam saat itu, umur daripada Raja Wali itu 40 tahun. Dia bisa sampai 70 tahun, berarti 30 tahun lagi. Dia pilih mati, dia diam, dengan bulu rontok, paruh bengkok, dan cakar juga bengkok, atau dia pilih untuk merontokkan bulu-bulunya itu, mematukkan paruhnya yang bengkok itu supaya tajam kembali. Begitu juga cakar di dalam kakinya itu, pada kaki, kedua kaki. Setelah dia merapihkan diri, apa yang tidak perlu di dalam kehidupan, dia berdiam diri. Tentunya saudara dan saya bisa berdiam diri dan berdoa. Apa yang Tuhan inginkan supaya kita bisa melanjutkan lagi ke depan. Berarti saudara-saudara dan saya bisa melihat bahwa Raja Wali itu umur 40 tahun, dia bisa mencapai 70 tahun. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia tangguh. Dia tahu pada saatnya dia harus berdiam diri supaya bulunya kembali tumbuh, paruhnya kembali lagi runcing, cakarnya yang bengkok itu sudah kembali lagi tajam. Dia siap untuk terbang kembali.
Dia siap seperti dahulu kala, di mana dia boleh melakukan lagi tugas aktivitasnya dan melanjutkan kembali dari generasi ke generasi. Bayangin saudara-saudara, hewan ini saudara-saudara unik. Dia punya rencana yang indah, visi yang indah. Kenapa saudara-saudara? Ketika dia mau bertelur, tadi kan sudah saya bilang tadi, kita melihat bahwa dia mempersiapkan masa depan. Dia menyiapkan istrinya, berkomitmen, ya, atau suaminya. Terus kemudian kalau Raja Wali itu dia punya pasangan hidup, tentunya dia akan bertelur. Sebelum bertelur dia menyediakan sarangnya. Nah, sarang sudah disiapkan, betinanya bertelur, dan kemudian telur itu akan menetas pada waktu yang sudah tertentu. Bagaimana setelah anaknya itu menetas dari telur itu? Nah, menjadi Raja Wali yang baru tentunya. Tapi Raja Wali ini harus dilatih terbang. Kalau tidak dilatih terbang, saudara-saudara, dia tidak bisa terbang. Bagaimana caranya? Dia koyak-koyakan sangkarnya, mungkin dengan berdarah-darah. Anaknya dijorokin supaya dia bisa terbang di ketinggian tertentu, jadi anaknya bisa terbang. Tapi firman Tuhan digambarkan kita dilatih sebagai Raja Wali itu dari anak, didampingi oleh induknya. Nah, itulah gambaran Raja Wali. Nah, bagaimana agar kita sebagai Raja Wali yang tangguh, nih pertanyaannya. Cara kita menjadi Raja Wali yang tangguh, yang pertama, kita sudah lahir baru dan menjadi bangsa pilihan Tuhan tentunya. Ya. Kata firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 27, bunyinya demikian, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Saudara-saudara, kita yang sudah dipilih Tuhan, bangsa Israel yang sudah dipilih Tuhan, Yakub yang sudah diberkati Tuhan, dia tidak merasa dirinya bahwa Tuhan tersembunyi dari hidupnya, haknya tidak diperhatikan sama Tuhan. Tapi saudara dan saya, saudara, kita menjadi bangsa pilihan Tuhan. Kata firman Tuhan begini di dalam Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia mendatangi kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu tidak menerima dia. Maka datanglah ia kepada miliknya sendiri, dan orang yang dimiliknya itu tiada menerima dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya sudah diberi kuasa oleh Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kita bagai Raja Wali, saudara-saudara. Kita menjadi Raja Wali yang tangguh, bukan yang abal-abal. Saudara dan saya harus tahu bahwa saudara dan saya dipilih menjadi Raja Wali yang tangguh. Ada kisah begini. Seorang petani, dia punya peternakan ayam. Rupanya ayam itu bertelur. Tapi sang petani, dia melihat
dan menemukan, wah ini ada telur yang lain nih. Dia ambillah telur itu. Dia barengkan dengan telur-telur ayam yang sudah ada. Dierami oleh induk ayam, sampailah menetas telur-telur itu. Nah, telur-telur itu menetas. Ayam, wah ini ada yang beda dengan ayam nih, burung. Burung ini semakin besar, saudara-saudara. Nah, saudara dan saya perlu kesadaran, saudara-saudara. Ya, kenapa perlu kesadaran? Ya, saat ayam itu beranjak menjadi dewasa, burung pun menjadi dewasa. Terus datanglah banjir, badai datang. Sementara badai datang, ayam-ayam itu hanya bisa mengepakkan sedikit sayapnya, keleleplah dan matilah ayam itu. Tapi sang burung ini melihat, wah saya sendiri yang hidup. Tapi dilihat kok di angkasa, lihat, wah ada raja-wali yang terbang tinggi, mengepakkan sayapnya begitu kuat, dan dia lepas daripada banjir atau badai. Saudara dan saya, sang burung ini, wah hebat banget itu burung Raja Wali ya. Rupanya burung yang Raja Wali itu kasih tahu sama burung yang ada di banjir itu, kamu juga Raja Wali, ayo terbang. Tapi dia tidak mau, saudara-saudara. Dia menganggap diri, wah ibu saya ayam, saya dilatih sama ayam. Padahal saudara-saudara, kalau dia sadar bahwa dia Raja Wali, dia tidak akan tenggelam. Dia tidak akan mati karena banjir itu atau badai itu. Begitu juga saudara dan saya. Saudara adalah Raja Wali yang tangguh. Jangan saudara berpikir dengan badai yang ada, saudara tidak dapat terbang tinggi. Saudara dapat terbang tinggi, mengatasi badai, mengatasi kesusahan. Jadi saudara dan saya, firman Tuhan tidak pernah salah buat kita semua. Saat mungkin ada ancaman yang mengganggu saudara-saudara. Digambarkan di sini. Burung Raja Wali ada yang mengganggu satu. Adalah burung gagak. Burung gagak ini selalu mematuk. Tapi burung Raja Wali bilang ini bukan lawan saya. Karena apa? Burung gagak terlalu kecil. Kalau saya lawan pasti dia habis. Tapi enggak, dia diamkan saja. Nah, ini seorang fotografer hebat sekali nih. Dia bisa mengabadikan. Dia patuk badannya burung Raja Wali ini. Burung gagak ini dia mau di badannya, di punggungnya Raja Wali. Tapi saudara tahu nggak? Burung Raja Wali ini malah terbang makin tinggi. Dia terbang makin tinggi. Di dalam ketinggian 100 meter, burung gagak tidak tahan akan angin yang kencang. Oleh karena itu jatuh. Di dalam kehidupan saudara-saudara, ada ancaman di dalam kehidupan kita. Iya. Ada burung gagak, ya sudah, nggak usah dilayani. Kita terbang saja tinggi, yang jauh. Sehingga apa saudara-saudara? Apapun masalah kita, gangguan apapun, kita bisa abaikan. Oleh karena apa? Tuhan yang memberikan ketangguhan buat saudara dan saya. Yang kedua, ya kita bisa
menikmati bagaimana kita sebagai Raja Wali yang tangguh. Kita dilatih dan didewasakan. Di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kamu tahu bahwa dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak lelah dan tidak lesu dan tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan dan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saudara dan saya lelah. Tuhan kasih semangat. Tuhan kasih orang yang tidak berdaya ini menjadi kuat sekali. Ya. Bayangin saudara-saudara, orang-orang muda menjadi letih lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa saudara-saudara? Tuhan melatih kita. Kalau tadi kita bisa melihat ilustrasi daripada video bahwa kita dilatih, dididik, saudara-saudara. Saat kita masih kecil, ya, burung Raja Wali itu masih kecil, dilatih terbang. Dengan apa, saudara-saudara? Dirusak sangkarnya supaya kita bisa terbang, supaya Raja Wali muda bisa terbang. Begitu juga saudara dan saya. Ketika Tuhan merusak segala kebiasaan kita yang jelek, kita tidak mau ngapa-ngapain. Di dalam kesusahan kita ada maksud Tuhan, kita dididik supaya kita bisa terbang. Nah, setelah kita bisa terbang, saudara-saudara, semakin hari semakin tangguh lagi. Semakin hari semakin hebat lagi. Seperti induk daripada Raja Wali yang sudah mengajari. Tuhanlah yang mengajari kita. Kita dilatih, kita didewasakan. Ya, supaya kita apa? Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau saudara dan saya saat ini sedang dilatih dan didewasakan Tuhan, mari kita sadari pembentukan Tuhan. Karena pada saatnya saudara kuat dan tangguh. Dan saudara tidak pernah kalah atau tidak pernah jadi lemes-lemes. Terus yang ketiga, kita tidak takut bahaya yang mengancam. Kenapa saudara-saudara? Hari-hari ini kita lihat betapa banyak ancaman-ancaman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan bilang begini, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap, Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai seluruh bumi ini, yang punya seluruh bumi ini. Saudara takut gak bahaya? Saudara takut gak ancaman? Seperti sekarang nih, epidemi yang terjadi, ekonomi, banyak orang di PHK, susah kerja. Yakinlah firman Tuhan sudah berkata, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, next. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku, jadi sekarang ini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri
di antara segala bangsa, sebab aku yang punya seluruh bumi. Saudara dan saya, bayangin saudara, harta saudara berapa dibandingin Tuhan yang bilang aku yang punya seluruh bumi. Luar biasa saudara-saudara. Kita sudah tidak takut lagi dengan ancaman, karena kita adalah anak-anak yang Tuhan pilih. Saudara dan saya diberkati. Ya, mari kita menjadi bagai Raja Wali yang tangguh, saudara-saudara. Dengan cara apa, saudara-saudara? Kita sadar kita adalah bangsa pilihan. Ya, kalau kita tidak sadar bangsa pilihan, kita sudah dipilih, saudara dan saya salah. Yang kedua, kita didewasakan, dilatih, disiplinkan. Yang ketiga, kita tidak takut bahaya apapun yang terjadi. Karena apa? Jaminannya adalah Tuhan yang mempunyai bumi ini. Seluruh bumi ini yang Tuhan punya. Jadi saudara dan saya tidak boleh takut lagi. Nah, saudara, sebagai gambaran terakhir, saya akan memberikan gambaran saudara-saudara. Seorang raja, saudara-saudara, dia mempunyai 2 ekor elang atau Raja Wali. 2 ekor elang dan Raja Wali biasa sama-sama terbang tinggi. Ini tentunya milik kepunyaan daripada sang raja. Sang raja ini bisa menikmati 2 ekor Raja Wali ini dengan tangguh ya. Rupanya yang satu mau terbang, tapi yang satu lagi tidak mau terbang, dia hanya berdiri di dahan saja gitu ya. Raja bilang gini, gimana ya, coba penasihat istana, coba kasih solusi, kasih pendapat dong. Orang-orang bijak, mari kita kumpul. Ini kok kenapa nggak mau terbang ini Raja Wali saya yang satu ini? Terus rupanya ada seorang penasehat bilang, Pak, itu panggil aja petani itu. Petani itu jago untuk melatih burung, Pak. Dipanggillah sang petani itu ke dalam istana. Sang raja membiarkan burung Raja Wali yang tidak terbang itu dengan petani itu. Dikasih wewenang untuk ngajarin gimana cara kasih semangat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, petani itu apa yang dia lakukan ketika dia diberikan wewenang? Dia potong dahan di mana batang pohon, di mana tempat Raja Wali itu berdiri. Raja Wali itu bertengger. Dipotong. Mau nggak mau, ketika dipotong dia harus terbang menggunakan sayapnya. Ketika dipotong batangnya, terbanglah Raja Wali itu. Dia bercerita dan sang raja mau tahu bagaimana kok bisa terbang itu. Ya dipotong. Gitu. Oh, dipotong. Begitu juga di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menjadi Raja Wali yang tidak mau ngapa-ngapain lagi, yang tidak mau beraktivitas lagi, yang tidak mau aktif atau menjadi pasif, saudara sudah nyaman di dalam kehidupan saudara, saudara tidak mau lagi berpikir yang ke depan, maju lagi, terbang lagi, cari lagi solusi. Jangan heran kalau Tuhan potong batang kayu, tempat saudara berdiam. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya saudara jadi aktif lagi, mengepakkan sayap saudara, supaya saudara menjadi bagai Raja Wali yang tangguh. Ya, tentunya saudara sudah dengar kebenaran firman ini, saudara bisa lakukan dari hari lepas hari. Nah, caranya agar kita bagai Raja Wali yang tangguh, yaitu kita sudah lahir baru dan kita menjadi bangsa pilihan Tuhan. Yang kedua, kita dilatih dan didewasakan. Yang ketiga, kita tidak takut bahaya mengancam kita. Semoga kebenaran firman Tuhan
yang kita dengar hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, teguhkan hati kami. Kami mau apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Kami harus sebagai Raja Wali yang tangguh. Kami serahkan Bapak kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati jemaat GKRI Penil yang ada di Cikarang. Kami serahkan Bapak setiap badan pengurus, gembala sidang, jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat lagu pujian Janji yang Manis. Yang manis takkan ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Angkatlah kedua belah tangan saudara dan arahkan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertanya daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.